Shalom Sobat ICC. Selamat pagi Sobat ICC, berjumpa kembali dengan program Devotion ICC. Dan hari ini kami senang sekali menyapa Sobat ICC. Kami hadir kembali berdua untuk kami hari ini membagikan tentang dasar-dasar mendidik anak yang sesuai dengan firman Tuhan. Saat ini begitu banyak metode-metode parenting, ada yang bilang mengenai gentle parenting, atau dengan metode-metode parenting yang lainnya. Tapi hari ini kami rindu untuk membagikan apa yang menjadi kerinduan firman Tuhan dalam kita mendidik anak-anak kita. Setiap tahap dalam pembesaran anak-anak kita itu menjadi sesuatu hal yang exciting, namun juga di satu sisi menjadi hal yang menakutkan untuk diri kita sebagai orang tua. Dalam hal ini, saya itu bukan ahli dalam bidang parenting, tapi saya punya Tuhan yang luar biasa. Firman-Nya dengan kebenarannya yang abadi, yang membantu kita menavigasi bagaimana mendidik anak sesuai dengan firman Tuhan. Ada 3 hal yang bisa kita lakukan setiap hari untuk mendidik anak kita sesuai dengan firman Tuhan. Yang pertama, pray, berdoa. Jangan pernah kita sebagai orang tua itu meremehkan kekuatan dari doa. Ini adalah alat paling ampuh yang kita miliki. Berdoalah untuk anak kita sekarang dan berdoalah untuk anak kita di kemudian hari. Tidak ada kata terlambat untuk memulai hari kita dengan anak-anak kita dengan berdoa. Filipi 4 ayat ke-6 berbunyi, Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Dalam ayat ini dikatakan, nyatakanlah dalam segala hal. Dalam segala hal artinya dalam segala situasi. Bisa mulai ketika anak kita mungkin mulai belajar berjalan, ketika anak kita masuk sekolah, atau ketika anak kita ada ulangan ujian-ujian matematika. Kita harus mulainya itu di dalam doa. Biarlah doa untuk anak kita itu menjadi tujuan kehidupan kita, bukan menjadi pilihan akhir dari kehidupan kita. Dan yang kedua adalah protect atau melindungi. Anak-anak kita membutuhkan perlindungan kita, bukan hanya sekedar dari perlindungan dari luar atau dari orang-orang asing atau dari pergaulan atau pergaulan yang buruk, tetapi kita perlu melindungi anak kita dari dirinya mereka sendiri. Mengapa kita perlu melindungi mereka dari diri mereka sendiri? Kita mau baca di Amsal 22 ayat 15. Kebodohan melekat pada hati orang muda, tetapi tongkat didikan akan mengusir itu daripadanya. Seringkali anak kita, sepintar apapun, bergelut dengan hati mereka sendiri, pemikiran mereka sendiri, penilaian mereka atas kehidupan mereka. Mereka bisa saja melakukan hal-hal yang tidak sesuai dengan firman Tuhan. Oleh pada saat itu kita memberikan perlindungan buat mereka, supaya mereka memiliki rasa berharga, supaya mereka menilai diri mereka dengan layak bahwa mereka berharga di hadapan Tuhan. Kita dapat melindungi anak-anak kita dengan hadir secara langsung dalam kehidupan anak-anak dan selalu terlibat dengan apapun yang anak-anak kita rasakan dan memberikan kasih sayang yang utuh kepada mereka. Karena Tuhan memberikan anak-anak kita dengan satu alasan untuk kita mendidik anak-anak kita untuk takut akan Tuhan dan menjalankan kehidupan mereka sesuai dengan firman Tuhan. Yang ketiga, teach. Kita harus mengajarkan firman Tuhan kepada anak-anak kita melalui pengalaman hidup kita sehari-hari. Dalam Ulangan pasal ke-5, Musa memanggil bangsa Israel. Setelah bangsa Israel berkumpul, Musa membacakan 10 perintah Allah. Dalam Ulangan pasal yang ke-5 ayat ke-1 berbunyi, Dengarlah, hai orang Israel, ketetapan dan peraturan yang pada hari ini kuperdengarkan kepadamu, supaya kamu mempelajarinya dan melakukannya dengan setia. Dalam ayat ini, Musa menghimbau agar bangsa Israel tidak hanya sekedar menaati firman Tuhan, tetapi mewariskan firman Tuhan itu kepada generasi-generasi sesudahnya. Kita juga mau baca di Ulangan 6, ayat 6-7. Apa yang kuperintahkan kepadamu, haruslah engkau perhatikan, haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang kepada anak-anakmu dan membicarakannya. Apabila engkau duduk di rumahmu, apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau sedang berbaring, dan apabila engkau bangun. Jadi,
Kita harus mengajarkan kebenaran itu berulang-ulang dalam keseharian kita, dalam setiap aktivitas kita di rumah, baik bersama dengan anak-anak, pada saat kita mengantarkan dia di sekolah, kita dapat mengambil waktu untuk kita dapat mengajarkan anak-anak kita, atau pada saat kita mengajarkan mereka untuk selalu bergantung kepada Tuhan, pada saat anak-anak kita menghadapi ujian, atau misalnya hanya sekedar memimpin doa makan. Tidak selalu betul atau tidak selalu benar cara yang kita gunakan. Tapi apabila kita memiliki tujuan yang sama, bahwa kita ingin mengajarkan kebenaran kepada firman Tuhan kepada anak-anak kita, saya rasa tidak akan ada yang salah. Karena setiap taburan yang kita akan tabur tidak akan kembali dengan sia-sia. Oleh karena itu, selalu keep praying, keep protect, keep teaching, dan keep trusting God. Karena firman Tuhan tidak pernah memberikan kita ketakutan untuk kita mendidik anak kita. Mungkin hari-hari ini ada sobat ICC yang sedang mengalami ketakutan, kekhawatiran, kegelisahan dalam membesarkan anak. Tapi sepanjang kita membawa anak-anak kita di dalam doa, dan kita selalu melindungi mereka, dan kita selalu menanamkan bahwa mereka berharga di hadapan Tuhan, dan kita selalu hadir, terlibat dalam setiap kehidupan mereka, saya percaya bahwa firman Tuhan akan terus menuntun kita. Ulangan 7 ayat 9, ini adalah ayat yang terakhir. Sebab itu haruslah kau ketahui bahwa Tuhan Allahmu, dialah Allah yang setia, yang akan selalu memegang perjanjian dan kasih setianya terhadap orang yang kasih setianya dan berpegang kepada perintahnya sampai kepada beribu-ribu keturunan. Ini adalah janji Tuhan dalam kehidupan kita. Tuhan akan senantiasa memperhatikan anak-anak kita. Tuhan akan senantiasa menuntun anak-anak kita. Oleh karena itu, tugas kita untuk tidak membawa ketakutan dalam parenting itu, tetapi justru membawa firman Tuhan, membawa kebenaran, membawa iman. Dan kita akan terus berdoa, melindungi anak kita, dan akan terus mengajarkan tentang kebenaran firman Tuhan. Saya ingin berdoa untuk sobat-sobat ICC semua di rumah hari ini. Saya ingin undang kita untuk memejamkan mata kita, dan kita membawa setiap anak-anak kita ke hadapan Tuhan. Mungkin kau juga hari ini yang sedang bergumul untuk mendapatkan anak atau mendapatkan keturunan. Saya percaya bahwa satu hari, pada saat yang tepat, Tuhan akan memberikan sesuai dengan waktu yang terindah buat Tuhan. Dan hari ini buat engkau yang sedang mengalami masa-masa awal parenting, dan mungkin kau sedang takut, kau khawatir, percayalah bahwa Tuhan memberikan anak kita dengan satu alasan, dan Tuhan pasti akan menyertai kita dengan segala hikmat. Kami percaya Tuhan akan kebenaran firman-Mu. Kami percaya dengan kebijaksanaan daripadamu. Kami percaya bahwa anak-anak yang Tuhan berikan akan memampukan kami untuk belajar dan menyempurnakan karakter kami seperti Kristus. Dan kami akan mampu membawa anak kami untuk senantiasa takut akan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami bawa setiap anak kami, masa depannya, pasangan hidupnya, pergaulannya, dan apapun yang dikerjakannya, kami percaya akan selalu menjadi berkat buat dimanapun mereka berada. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Terima kasih untuk sobat ICC yang sudah bergabung dalam devotion ICC kali ini, dan kita akan bertemu lagi dengan devotion berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.